الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الحاضرون يا أيها الإخوان اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita masih bisa diberi napas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diciptakannya kita dari tidak ada menjadi ada. Diciptakannya kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan kesehatan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini menjadi wasilah turunnya maghfirah dari Allah. Amin ya Allah. Menjadi wasilah turunnya rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadikan wasilah turunnya berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga disampaikan pada habibana wa nabiyana al-karim baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diaku menjadi umatnya baginda Rasulullah. Diaku menjadi muridnya Syekh Ahmad bin Muhammad al-Tijani radhiyallahu an. Mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya panjang umur. Amin. 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 Yang punya utang dilunaskan. Amin. Yang lagi sakit disehatkan. Amin. Yang mencari ilmu mudah-mudahan berhasil mendapatkan ilmu. Amin. Yang saya hormati orang tua saya Kiai Haji Zaid bin Muhammad bin Yusuf, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya. Amin. Kiai Haji Muhid dari Malang saya hormati, serta Abna Al-Habib Luqman bin Muhammad At-Tayyib, Al-Habib Muhammad bin Luqman, Al-Habib Hasan bin Luqman, Al-Habib Ali bin Luqman bin Al-Habib Abdullah, Al-Habib Mustafa, Abna Kiai La'ani, Kiai Haji Abdul Ghaffar, serta Abna Kiai Syekh Ubaidillah bin Muhammad bin Yusuf. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat kepada beliau semua. Mudah-mudahan semuanya beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu. Serta yang saya hormati Sohibul Hal Kiai Haji Zainul Arifin, serta para putra-putra almarhumlah Kiai Haji Umar Said. Mudah-mudahan beliau semua dipanjangkan umurnya Allah. Amin. Menjadi teladan untuk murid-muridnya Kiai Haji Umar Said. Amin. Saya Amin. mewakili anak muda mungkinnya. Kalau masalah ilmu, masalah tua banyak yang lebih tua dari saya. Kalau masalah ilmu juga banyak yang lebih tinggi dari saya. Cuma ini tugas, yang namanya tugas harus dijalankan. Selama pribumi disuruh untuk sedikit bukan memberi tausiah, memberi nasihat. Saya juga masih perlu nasihat. Ini cerita singkat saja ya. Yang saat pertama kita acara ini memperingati hal yang ketujuh yaitu Umar Said. Mudah-mudahan beliau diberikan kenikmatan kubur oleh Allah. Amin. Keduanya memperingati haul Syekh Ubaidillah bin Muhammad bin Yusuf. Beliau ini sosok yang sudah meninggal dan kita pun akan menyusul. Beliau dulu sering ke Bogor ke Habib Muhammad bin Ali At-Tayyib. Malahan sebelum meninggal ke rumah Said itu sempat ziarah ke Habib Muhammad At-Tayyib
dalam keadaan sakit gitu. Sampai naik pesawat gitu. Beliau tuh berusaha, berupaya untuk hadir meskipun dalam keadaan sakit, hadir naik pesawat. Setelah ziarah ke Makbarah Al-Muhammad, beliau pulang lagi ke Surabaya. Itulah masalah. Tidak ada alasan untuk mudah-mudahan itu menjadi figur tauladan buat kita semua. Guru kita yang di awal ini begitu cintanya terhadap gurunya, makanya dalam keadaan sakit pun beliau sempat dan menyempatkan. Nah, mudah-mudahan kita bisa meniru apa-apa yang dicontohkan oleh beliau. Apalagi sekarang para sesepuh kita, khususnya di Thariqah Tijaniyah udah pada nggak ada. Kalau nggak ada generasi muda yang siap bertempur, siap mensiarkan Thariqah Tijaniyah, mau siapa lagi? Makanya alhamdulillah dari Bogor ke sini semua menyambung silaturahmi yang dicontohkan oleh orang tua kita dulu. Kalau dulu kan naik kereta lama dari Bogor ke Surabaya, kalau sekarang kan cukup 10 jam, 12 jam. Alhamdulillah ini kita bisa berkumpul di sini berkat doanya para leluhur kita. Bukan kitanya yang hebat, tapi berkat doanya para leluhur kita untuk menjaga ukhuwah Islamiyah. Kalau ini kan ibadah sosialnya dapat, ibadah pada Allahnya dapat, ibadah sosialnya kita berkumpul di sini, saling bertatap muwajahah. Ibadah pada Allahnya kita tadi setelah melaksanakan wajibah berjamaah sebagai salah satu kewajiban untuk ikhwan Thariqah Tijaniyah melaksanakan wajibah. Kita tahlil juga sudah, baca yasin juga sudah, makanya terakhir tinggal ibadah jasmani ya. Jasmani. Setiap ada ibadah rohani pasti ada ibadah jasmani, tapi tidak setiap ibadah jasmani ada ibadah rohani. Begitupun pada Allah ibadah makhluk, kita kadang-kadang suka terpancing dengan ibadah kepada Allah saja, tapi meninggalkan ibadah kepada ibadah sosial seperti membantu, menolong dan menghargai orang. Itu kan ibadah sosial. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu. Di situ menunjukkan ayat ukhuwah Islamiyah, tidak berpecah belah. Alhamdulillah kita bisa bersatu di sini. Amin, amin. Karena Allah tidak menciptakan satu, tapi Allah menyuruh kita untuk bersatu. Itu ayatnya tadi. Karena sumber turunnya rahmat itu ketika kita tidak wala tafarraqu, tidak berpecah belah. Keduanya turunnya rahmat itu ketika kita memperingati hal ulama besar, panutan, itu akan menimbulkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya mudah-mudahan pulang dari sini kita mendapatkan keberkahan. Amin, 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 amin ya Allah, amin, amin. Tidak khusyuk menjadi khusyuk. Amin, amin ya Allah, amin, amin. Jadi tambah giat ibadah. Amin, amin. Karena sebelum anak kita soleh, kita dulu yang harus soleh. Amin. Jangan berharap anak soleh kalau orang tuanya tidak mencontoh soleh. Orang yang berilmu belum tentu soleh, tapi orang yang soleh pasti punya ilmu, minimal ilmu kesolehannya. Itu seperti contoh, kita minta gelas belum tentu dengan airnya, tapi ketika minta air pasti dengan gelasnya. Ketika akhirat diminta pasti dengan dunianya, tapi dunia diminta belum tentu dengan akhirat. Makanya kita alhamdulillah masih diberi napas pun udah alhamdulillah. Jangankan masalah rezeki, diberi napas, diberi nyawa pun udah alhamdulillah. Yang banyak dosa
Amin. masih diberi waktu oleh Allah untuk bertobat kepada Allah. Yang punya salah kepada orang masih diberi waktu untuk meminta maaf kepada orang. Amin. Yang punya utang masih diberi waktu untuk mencari untuk membayar utang. Amin. Maka nikmat yang paling besar itu diberikan kesehatan, diberikan nyawa. Amin. Amin. Makanya orang ketika berteman dengan orang ikhlas menerima kekurangan sebelum ikhlas menerima kelebihan. Kalau ikhlas menerima kelebihan ya banyak yang mau, tapi sedikit orang yang ikhlas menerima kekurangan. Amin. Maka saya juga nah, alhamdulillah, mudah-mudahan orang tua saya, para guru saya, para kiai, para alim ulama yang hadir di sini ikhlas menerima kekurangan saya sebelum ikhlas menerima kelebihan saya. Kekurangannya berani, makanya pilih ke sini sangat padahal lagi ke sini semua. Tapi mudah-mudahan semua itu ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Kita ucapkan semua manusia itu tidak ada yang sempurna. Amin. Manusia benar itu ketika sudah tidak melakukan kesalahan. Jadi dari zaman Nabi Adam sampai sekarang nggak ada manusia yang benar. Karena manusia yang benar itu ketika sudah tidak melakukan kesalahan. Apabila saya tanya semua di sini ada nggak yang tidak mempunyai dosa? Ada? Nggak ada. Malahan orang yang berkorek-korek itu harus di atas rata-rata ibadahnya. Malah kadang-kadang orang yang masuk koreko lebih pusing daripada orang yang nggak masuk koreko. Itu turun gitu kan. Harusnya akhlaknya harus lebih bagus orang yang masuk koreko, karena syariat koreko hakikat makrifat kita tuh udah naik satu level, masa mundur lagi? Mencari uang tuh udah nggak sulit kalau orang koreko tuh, karena udah tahap udah motor. Kalau udah dekat sama yang punya apapun dikasih. Kayak kita mencari jodoh, sebelum dapetin anaknya kan orang tuanya dulu yang punya. Kalau nggak dapetin anaknya belum tentu yang punya yang ngasih. Tapi kalau yang didapetin yang punyanya pasti anaknya dikasih. Nah begitu pun kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mengharap meminta pahala kepada Allah, maka Allah akan menuntut kepada keikhlasan dan kebenaran dalam beribadah. Makanya pahala itu setahu akibat, gak harus dipinta pun turun. Makanya ikhlas mukhlis itu kita fokus kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengharap apapun. Karena apa? Kalau mengharap ya makomnya masih roja ya. Kan ada khauf, roja dan mahabbah. Kalau khauf ibadah kepada Allah itu takut kepada Allah. Kalau roja mengharapkan ibadahnya itu pengen surga saja. Tapi kalau mahabbah, surga dan neraka itu bukan tujuan. Tapi cinta kepada Allah, rahmat, ridho kepada Allah itu melebihi surga dan neraka. Seperti yang dicontohkan oleh Siti Robiah Adawiyah. Kalaupun misalnya saya ibadah kepada Allah karena surga, maka tutup pintu neraka. Ketika saya takut ibadah kepada Allah, takut karena masuk neraka, tutup pintunya surga. Nah, makanya Thariqah Tijaniyah adalah Thariqah mahabbah positif. Syukur dan cinta kepada Allah. Cinta itu menerima kelebihan, menutupi kekurangan. Itulah yang disamakan cinta. Menerima yang hak, menutupi kekurangan. Mudah-mudahan kita semua bisa. Amin. 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 Ada saripati semua amalan ada di makom mahabbah. Mahabbahnya kita di sini ada yang 5%, ada yang 10%, ada yang 15%, nggak ada yang 100%. Karena cinta yang hakiki hanyalah kepada Allah, kepada Rasulullah SAW. Itu yang dapat saya sampaikan. Ini cuma sekilas, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. 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 Allah. Amin. 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 Kalau di sini ya, kalau di luar sekejap biasanya bisa segera bisa. Jadi saya nggak bisa mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada guru-guru saya, kepada para alim ulama, para kiai di sini, para murid Tijaniyah. Semua mudah-mudahan intinya dalam hal ini yang dihaulkan mudah-mudahan mendapatkan nikmat kubur, keluarga yang ditinggalkan mudah-mudahan bisa memperjuangkan dan kelanjutan apa-apa yang dicontohkan oleh abah-abahnya beliau. Kemudian yang kita sebagai yang hadir, sebagai yang memperingati haul, mudah-mudahan pulang dari sini mendapatkan keberkahan dan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. صلوا على محمد. Allahumma shalli wa sallim alaihi.